Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Julia Pramesti, NPI 11118.006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis proses pengambilan keputusan dari negosiasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dilakukan oleh para pihak dengan cara-caranya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Jadi upaya yang dilakukan merupakan perdamaian. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan dari upaya damai ini bersifat mengikat atau dengan etikat baik. Tujuan dari negosiasi untuk pencapaian kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan medis diantaranya, poin yang pertama, pola hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Yang kedua, pola hubungan paternal. Dan yang selanjutnya ada rumusan masalah. Poin yang pertama, apa faktor yang menyebabkan timbulnya perselisihan atau sengketa dalam pelayanan kesehatan? Poin yang kedua, bagaimana cara mengatasi perselisihan atau sengketa dalam pelayanan kesehatan? Contoh kasus yang saya ambil yaitu terlepas dari skala pelayanan yang sesuai standar dan peraturan yang telah diberikan kepada publik, para tenaga kesehatan ataupun rumah sakit seringkali harus menerima potensi perselisihan dengan pasien. Beberapa kasus yang menghadapkan pasien dengan pihak rumah sakit berujung dengan penyelesaian secara hukum. Potensi permasalahan hukum yang bisa dialami oleh pihak rumah sakit ataupun tenaga kesehatan sudah terdeteksi saat pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan. Yang selanjutnya, data yang diperoleh. Setidaknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI menerima 63 pengaduan dugaan malpraktek dilansir dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari jumlah itu, tingkat proses pertama terdapat 33 kasus, pada proses kasasi ada 15 kasus, pada proses banding terdapat 9 kasus, dan pada proses peninjauan kembali terdapat 6 kasus. Dan yang selanjutnya ada analisis permasalahan. Poin yang pertama, penyebab timbulnya perselisihan atau sengketa dalam pelayanan kesehatan. Poin yang kedua, faktor resiko. Masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan tenaga medis yang menurut sebagian orang masih belum memuaskan. Poin yang ketiga, kemungkinan masyarakat bisa melaporkan tenaga medis ke Kemenkes. Poin yang keempat, resiko yang ditimbulkan dalam kasus penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan ini dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat yang berkurang terhadap kolektivitas pelayanan yang diberikan. Poin yang selanjutnya, akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Poin yang selanjutnya, pencegahan dengan cara memperbaiki layanan kesehatan agar lebih baik lagi dan meminimalkan kesalahan dalam suatu tindak medis. Poin yang selanjutnya, alternatif penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan lewat mediasi. Untuk yang selanjutnya ada rumusan masalah. Dari topik yang saya ambil adalah penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien. Untuk yang selanjutnya, rumusan masalah dari topik yang saya ambil yaitu penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien. Timbul ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan. Ketidakpuasan ini dikarenakan adanya dugaan kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien. Seringkali sebab terjadinya sengketa medik karena informasi medik yang kurang lengkap, terlambat disampaikan, atau bahkan salah memberikan informasi
sehingga berimbas pada tindakan medis yang dilakukan. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan. Dalam kasus penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan ini, semua pihak yang terlibat berhak mendapat kesempatan untuk memaparkan pendapat yang nantinya akan menunjang tingkat pelayanan yang diberikan. Karena sistem negosiasi sendiri lebih menjurus kepada bagaimana menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur hukum. Sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.